kasusnya ini kan sangat gampang, gitu. Saya tambah kata-kata di depan sangat, gitu kan. Apalagi sudah ada. Kami tidak mau berasumsi, kami hanya berdasarkan fakta yang kami temukan di TKP. Tindakan-tindakan yang mengintervensi ataupun tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum, komitmen pimpinan Polri akan melakukan tindakan tegas. Yang penting kalau memang diadili, ya seadil-adilnya lah, transparan, jangan direkayasa. Ya, Sekian lama bungkam dengan rasa takutnya, Baradae akhirnya beranikan diri bongkar soal insiden di rumah Ferdy Sambo. Runtut banget, namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Baradae yang disebut-sebut sebagai anggota BRIMOB yang terlibat baku tembak dengan Brigadir J telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Namun, LPSK tidak serta-merta mengabulkan permohonan ajudan Irjen Ferdy Sambo tersebut. LPSK memerlukan keterangan dan alasan yang jelas sebelum memutuskan memberi perlindungan terhadap Baradae atau tidak. LPSK pada Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022, sudah mewawancarai atau mengorek keterangan dari mulut Baradae terkait insiden polisi tembak polisi di rumah Irjen Ferdy Sambo. Juru bicara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Ruli Novian menjelaskan seseorang harus bisa memenuhi persyaratan untuk bisa mendapat perlindungan dari lembaga itu. Persyaratan mengenai hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terutama Pasal 28 Ayat 1. 4 persyaratan itu, yakni pertama, ada keterangan dari pemohon tentang kasus yang terjadi. Pentingnya keterangan ini adalah seberapa besar, seberapa penting, bagus, dan baik nilai keterangannya untuk mengungkap perkara, kata Ruli Novian saat dihubungi jpnn.com, Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. Kedua, pemohon yang berstatus saksi atau korban memang mengalami ancaman atau berpotensi mendapatkan ancaman. Ancaman ini berupa ancaman faktual maupun ancaman yang sifatnya potensial, ujar Ruli. Ketiga, adanya hasil analisis medis atau psikologis terhadap kondisi pemohon. Keempat, terkait rekam jejak orang yang minta perlindungan LPSK, bisa berupa iktikat baik, komitmen, dan keterlibatan pemohon dalam suatu kejahatan. Dari 4 poin itu, kata Ruli, ada 2 syarat mutlak yang harus terpenuhi sebelum LPSK memberikan perlindungan kepada korban maupun saksi. 2 syarat utama yang harus terpenuhi ialah tentang sifat pentingnya keterangan dan tingkat ancaman, ujar Ruli. Ruli menjelaskan hal itu sesuai dengan tugas dan fungsi LPSK dalam melindungi saksi dan korban, yakni untuk memperkuat pembuktian hukum. Dengan kata lain, perlindungan yang diberikan LPSK terhadap saksi atau korban diharapkan bisa membantu pengungkapan sebuah perkara. Apakah berdasar hasil wawancara terungkap bahwa posisi Baradae terancam? Ruli mengatakan pihaknya belum membuat kesimpulan terkait hal itu. Ya, kami lihat nanti, ini baru permohonan, ucap Ruli. Jadi, kami belum bisa menyimpulkan apakah saat ini terdapat ancaman kepada yang bersangkutan, Baradae, Red, sambungnya, seraya mengatakan LPSK masih melakukan telaah mengenai ada tidaknya ancaman terhadap Baradae. Ruli mengatakan bahwa Baradae saat diwawancarai LPSK telah mengungkap rentetan peristiwa yang menewaskan Brigadir J. Menurut Ruli, Baradae menyampaikan kronologis kejadian yang menggemparkan publik itu secara runtut. Dia, Baradae, menceritakan dengan baik terkait runutan peristiwa dalam konteks yang diketahuinya, ungkap Ruli. Hanya saja, Ruli tidak memerinci apa saja yang diungkapkan Barada terkait insiden polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J itu. Baradae bisa dibilang sebagai salah satu saksi kunci peristiwa yang oleh banyak pihak terdapat sejumlah kejanggalan itu. Brigadir J yang tewas diduga karena terkena tembakan Baradae, merupakan ajudan Irjen Ferdy Sambo, yang ditugaskan sebagai sopir pribadi Putri Chandrawati, istri Kadif Propam Polri yang berstatus non-aktif dari jabatannya itu. Versi polisi, baku tembak dipicu tindakan Brigadir J masuk ke kamar Putri. Disebut-sebut BRIMOB asal Jambi itu melakukan pelecehan seksual dan penodongan pistol kepada istri Ferdy Sambo. Mendengar teriakan istri Ferdy Sambo, Baradae yang saat itu di lantai 2, turun dan bertanya kepada Brigadir J tentang apa yang terjadi. Bukannya menjawab, Brigadir J malah melepaskan tembakan dan terjadilah baku tembak di rumah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya,
karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah, lupa, dan dosa.